21 November tahun Dari gejalanya dulu, 2022. ada nggak? Jadi gejalanya itu jadi ceritanya kayak COVID yang saya kena COVID yang kedua. Nah kan kalau ke dokter otomatis dokter akan periksa sesuai dengan kita punya keluhan, bener kan? Waktu itu keluhannya saya yang biasa, nafasnya yang lemas, yang nafasnya itu kayak susah nafas lah gitu loh. Jadi waktu itu ya udah diperiksa, ternyata kena COVID. Oke, ya udah kena COVID. Nah udah gitu nggak langsung dikasih antibiotik lah. Udah dong, tapi kok nggak ada perubahan. Ke dokter lagi yang kedua. Jadi kalau di sana tuh kan nggak bisa langsung ke dokter umum, jadi nggak bisa langsung ke dokter spesialis. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dan itu appointmentnya lama. Jadi waktu itu saya ke urgent care itu like klinik di sini. Nah itu bebas bisa masuk. Nanti bisa baru di follow up ke dokter family-nya. Jadi pas kedua itu saya bilang ini nggak ada perubahan. Akhirnya diperiksa nggak ada pneumonia, nggak ada apa-apa. Jadi cuman lemes aja badannya, nafasnya susah gitu loh. Dari situ akhirnya di follow up lagi untuk bisa kayak semacam kayak semacam scan ya, saya udah lupa kayak semacam di scan and then di tes darah waktu itu belum di scan sama pokoknya ada 2 treatment lah, dan di situ belum dinyatakan kena sel cancer. Lalu cuma dikasih antibiotik and then nggak ada perubahan. Itu 1,5 bulan sudah ada di rumah. Jadi saya nggak kerja, tapi waktu itu kan saya juga jadi punya di rumah di sana saya punya bisnis sendiri. Saya take care klien, jadi di rumah saya walaupun saya nggak kerja di luar tapi kliennya tetap saya take care tiap hari. Jadi ya sudah sampai suatu saat beberapa hari sebelum 21 November tiba-tiba badan saya kayak ada beberapa brus tuh kayak lebam-lebam di badan, and then sariawan satu mulut. Nggak pernah kepikiran cancer karena sekalipun saya tinggal di Amerika, saya bukan gaya hidupnya yang kayak orang Amerika, tapi tetap makan sehat juga gitu ya, gitu loh, lebih seneng masak kayak gitu-gitulah. Saya juga ke gym juga gitu loh. Makanya setiap ditambahin asuransi, walaupun di Amerika kan jauh lebih bagus ya, cuman saya bilang enggak, Iwan aja yang digedein, Iwan aja, karena saya bilang saya sehat nanti aja, karena ada satu budget yang saya mau prioritinya ke tempat lain. Saya pikir nanti saya belinya nantilah, saya tetap upgrade gitu lah ya kan gitu loh. Jadi waktu itu begitu 21 November saya ke dokter yang saya bilang urgent care kayak klinik itu, mereka lihat keadaan saya ini nggak bisa, ini mesti ke IR itu kayak gawat daruratnya ya lah ya, emergency room. Ke situ begitu diperiksa semuanya, itu dokter di sana nggak ada tedeng aling, yang ngomongnya langsung di depan saya, suami saya sama waktu itu ada pendeta bersama-sama dengan saya. Ini sepertinya cancer darah, karena normalnya darah putih itu perempuan 3-11, saya 40, hampir 41. Gitu. Jadi dibilang ini kayaknya kanker darah tapi belum tahu jenisnya apa. Jadi ini nggak bisa pulang, langsung segera dibawa ke rumah sakit. Soalnya ada beberapa orang-orang yang kena maksudnya didiagnosa kanker, mereka bisa pulang. Kalau saya memang sudah tidak bisa pulang, walaupun mungkin waktu itu belum diketahui jenisnya apa, sampai biopsi baru ketahuan kan gitu loh. Jadi waktu itu saya bilang tetap enggak, saya bilang enggak, saya nggak ada kanker karena saya orangnya nggak macam-macam ya, nggak ada keturunan juga, saya keluarga yang kena kanker, saya bilang begitu kan. Mungkin Bapak Ibu tahu semua lah bagaimana rasanya didiagnosa kanker pada saat itu yang nggak mudah. Bagi saya tuh sepertinya mendekati kematian, gitu ya kan. Karena karena ada beberapa teman yang bilang untungnya lo ada di Amerika, bukan karena di Amerikanya. Cuman saya tahu karena kuasa Tuhan, dan Tuhan mau untuk saya belum meninggal, artinya masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus saya kerjakan dalam hidup ini. Jadi artinya waktu itu langsung ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit itu saya cuma berdoa doang aja, bilangin maksudnya gini, tetap percaya bahwa saya nggak kena kanker. Sampai di hari keempat di rumah sakit disuruh biopsi, suruh tanda tangan, baru di situ akhirnya saya nyerah bukan berarti dalam arti kata saya cuman lebih kepada berdamai dengan diri saya sendiri. Artinya gini, terima apapun yang menjadi keputusannya Tuhan, terima apapun yang menjadi kedaulatannya Tuhan. Walaupun mungkin saya nggak ngerti tapi ya udah saya terima aja. Artinya kalau orang Muslim bilang ikhlas ngejalaninya. Emang ini harus bagiannya saya, tapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya.